teman-teman, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10 semester 1, materi Roh Kudus membaharui gereja. Dari masa ke masa, kita melihat bagaimana kehidupan beragama mengalami naik dan turun. Orang beragama ternyata tidak selamanya menunjukkan di dalam hidupnya bahwa mereka menaati Allah. Kitab Ulangan misalnya, sangat terkenal sebagai kitab yang melukiskan kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah siklus. Israel diselamatkan Allah, kemudian Israel berpaling dari Allah dan mengingkari perjanjiannya dengan Allah, kemudian Israel ditimpa kemalangan dan jatuh ke tangan musuh. Israel bertobat dan kemudian Allah mengirimkan seseorang pemimpin untuk menyelamatkan mereka. Dalam Ulangan 31 ayat 20-21. Siklus ini berlangsung terus, jatuh bangun. Gambaran ini menjadi sangat terkenal karena menjadi ciri khas penyampaian sejarah Israel di mata penulis Ulangan. Selain kejatuhan ke dalam dosa dan berpalingnya umat Allah kepada Allah-Allah lain, kehidupan beragama pun bisa berubah, hanya menjadi sekedar suatu formalitas belaka. Orang menjalankan perintah-perintah agama hanya sebagai ritual, tanpa mengerti bagaimana mereka harus melakukan semua itu. Kehadiran gereja perdana merupakan bentuk pembaharuan terhadap agama Yahudi pada waktu itu. Orang banyak diajak untuk kembali kepada inti ajaran yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup dan adil, dan mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mengapa gereja harus diperbarui? Di abad pertengahan, kehidupan orang Kristen pun mengalami banyak kemunduran. Salah satunya itu pembelian surat pengampunan dosa. Gereja menjual surat-surat penebusan dosa, sehingga dengan membeli surat itu, seseorang otomatis akan diampuni dosanya. Bukan hanya itu, orang juga bisa membeli surat penebusan dosa itu untuk kerabat mereka yang sudah mati. Dengan demikian, banyak orang yang membeli surat penebusan dosa untuk ayah, kakek buyut, nenek moyang mereka, dan lain-lain. Jumlah orang yang ingin mereka selamatkan bisa bertambah terus dengan sekedar mencari silsilah nenek moyang dan menambahkan mereka dalam daftar orang-orang yang ingin mereka tebus dengan surat-surat itu. Yang kedua, membeli relikuis seperti rambut, tulang, kuku, gigi, dan lain-lain orang suci yang telah meninggal. Ada banyak lagi penyimpangan lain dalam ajaran gereja pada abad pertengahan. Orang bisa membeli relikui atau benda-benda suci seperti rambut, tulang, kuku, gigi, dan lain-lain dari orang-orang suci. Yang lebih parah lagi, seringkali orang tidak tahu apakah memang benda-benda itu berasal dari orang-orang suci itu, ataukah dari orang-orang lain yang sudah lama meninggal. Bagaimana bisa orang bisa membuktikan bagaimana benda-benda itu berasal dari misalnya Rasul Petrus atau Rasul Yohanes? Pasar seperti ini bisa penuh dengan penipuan yang luar biasa. Sementara itu, sumber keselamatan yang mestinya hanya pada Allah sendiri menjadi kabur. Dengan pemahaman ini, maka kita mengerti mengapa di abad pertengahan gereja mengalami pembaharuan, dan hingga kini pembaharuan itu harus tetap berjalan. Reformasi tidak cukup hanya dengan gerakan pembaharuan gereja pada abad ke-16 atau ke-17 saja, melainkan harus berjalan terus, bahkan sampai sekarang dan yang akan datang. Gereja sebagai komunitas baru. Ada banyak pembaharuan
yang dialami oleh orang Kristen dalam gereja perdana dahulu. Misalnya, orang-orang Kristen perdana ternyata berubah dan tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama. Taurat yang ditulis di dalam hati. Taurat adalah kitab yang ditulis saat sebelum Yesus datang ke dunia. Contohnya yaitu 10 hukum perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Gereja adalah komunitas umat Allah yang diperbaharui. Para pengikut Kristus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian yang lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian baru yang dimateraikan Allah di dalam hati kita, seperti yang dikatakan oleh Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 berbunyi, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membangun mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Roh Kudus sebagai agen pembaharuan gereja. Gereja perdana adalah komunitas yang diperbaharui, sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Ketika banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, bahkan juga orang-orang yang berasal dari latar belakang non-Yahudi, Petrus menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibebani dengan Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan seterusnya diceritakan pengalaman Petrus yang bermimpi dan melihat sebuah meja turun dari langit, dan di meja itu terdapat berjenis-jenis makanan, ada yang halal tapi ada juga yang tidak halal. Lalu Petrus mendengar suara yang memerintahkannya supaya ia memakan semua makanan itu. Namun, sebagai seorang Yahudi, Petrus menolak memakan makanan-makanan yang haram. Setelah suara itu berkata-kata 3 kali, akhirnya Petrus pun mengerti. Ia menjadi sadar bahwa di mata Allah tidak ada makanan yang haram, dan itu berarti perintah Taurat dijadikan relatif. Orang asing, Goyim, yang dianggap sebagai orang yang harus dijauhi, justru sekarang boleh diterima menjadi bagian dari gereja. Gereja perdana itu akhirnya mengerti bahwa orang paling utama bukanlah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu, melainkan jiwanya, yaitu tuntutan supaya umat Allah bertindak adil dan setia kepada Allah. Seperti dikatakan dalam Mika 6 ayat 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Dari sini kita dapat mengerti bagaimana pembaharuan yang terjadi di dalam hidup kita di dalam gereja Tuhan hanya bisa terjadi dengan benar apabila hal itu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang telah tinggal di dalam gereja dan menuntun jalan hidupnya. Komunitas yang inklusif. Komunitas yang inklusif dalam gereja adalah komunitas yang terbuka akan segala perbedaan yang ada. Orang-orang Yahudi hidup secara eksklusif.
mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Namun demikian, dalam Kisah Para Rasul 2 digambarkan bahwa gereja perdana terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti, walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu mereka saja, yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Komunitas yang inklusif itu ada yang pertama, kehadiran orang-orang Helenis. Selain kehadiran orang-orang dari berbagai latar bahasa dan budaya itu, ternyata gereja perdana juga berisi orang-orang Helenis, yaitu orang-orang berbahasa Yunani dan kemungkinan bukan orang keturunan Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 dikatakan bahwa para murid semakin kewalahan karena semakin banyak jumlah orang-orang yang bergabung menjadi warga gereja. Karena itulah para rasul kemudian mengangkat 7 orang diaken, artinya pelayan meja. Ketujuh diaken yang diangkat itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Keputusan ini menarik karena orang-orang Helenis ini mendapatkan jabatan yang cukup tinggi di gereja. Mereka menjadi Kristen tanpa diwajibkan untuk menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Artinya, harus terlebih dahulu disunat dan dikenai berbagai kewajiban untuk menaati hukum Taurat. Saat itu, orang-orang Farisi mencela para murid dengan mengatakan, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Namun Rasul Paulus berhasil meyakinkan rekan-rekannya bahwa Allah lebih memperhitungkan hati manusia daripada ketaatan kepada hukum Taurat. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 8-11, keselamatan kita adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus sendiri. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 11. Kehadiran orang-orang Helenis ini menjadi petunjuk bahwa gereja perdana itu bukanlah gereja yang eksklusif. Keterbukaan terhadap perempuan. Keterbukaan yang terjadi di gereja ternyata tidak terbatas pada kehadiran bangsa-bangsa lain. Kita juga melihat kehadiran kaum perempuan dalam kegiatan dan bahkan kepemimpinan gereja. Padahal selama ini, kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai peran dalam kegiatan peribadatan di rumah-rumah sembahyang Yahudi. Keterbukaan kepada kaum marginal. Filipus membaptis seorang sida-sida, yaitu orang Kasim atau Kibiri, dari Ethiopia, dalam Kisah Rasul 8 ayat 26-40. Sida-sida yang tidak kita kenal namanya ini adalah seorang pejabat pemerintah dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Saat itu, ia sedang kembali ke Yerusalem ke negerinya. Rupanya, meskipun ia seorang asing, sida-sida ini adalah seseorang yang tergolong orang yang takut akan Tuhan, yaitu sebutan untuk mereka yang tidak bisa atau belum bisa sepenuhnya menjadi Yahudi karena belum dapat menjalankan semua perintah agama itu. Sebagai sida-sida, orang ini tidak bisa menjadi bagian dalam umat Allah. Eksklusif versus inklusif. Gereja perdana adalah gereja yang inklusif. Artinya, gereja itu terbuka, tidak membeda-bedakan orang. Bahkan, terhadap orang-orang yang dalam masyarakat Yahudi biasanya diasingkan, ditolak, dan dijauhi orang banyak pun, gereja membuka dirinya lebar-lebar. Di kalangan orang Yahudi dahulu,
ada sebuah doa yang dapat menggambarkan sikap yang eksklusif atau bahkan patriarki, yaitu menganggap laki-laki sebagai penguasa tertinggi. Seperti misalnya doa berikut, "Terpujilah Engkau ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai seorang bukan Yahudi. Terpujilah Engkau ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai budak. Terpujilah Engkau ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai seorang perempuan." Dari doa ini, kita dapat melihat bahwa kedudukan sebagai orang bukan Yahudi atau goyim, orang asing, budak, dan perempuan dipukul rata begitu saja dan dianggap sebagai kehinaan. Memang, tradisi Yahudi pada waktu itu menganggap orang-orang selain Yahudi sebagai goyim atau orang asing yang tidak mendapat perkenan Tuhan. Mereka hanya berfungsi sebagai pelayan untuk orang Yahudi. Namun, kisah kita ini menggambarkan betapa gereja perdana itu adalah sebuah komunitas yang revolusioner, membongkar pemahaman-pemahaman eksklusif yang membangun tembok-tembok di antara manusia dari berbagai bangsa. Hidup eksklusif tentu menimbulkan hidup yang cenderung saling berlomba-lomba antara kelompok satu dengan kelompok lain. Sedangkan hidup inklusif berarti hidup yang terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Maka dari itu, sebagai murid Kristus yang dibaharui oleh Roh Kudus, kita harus hidup inklusif dengan komunitas di gereja maupun di masyarakat dan menjadi berkat bagi sesama. Sikap Tuhan Yesus. Sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang marginal justru bertolak belakang dengan hukum Taurat Israel. Yesus lebih mencerminkan keterbukaan Allah sebagai yang digambarkan dalam kitab Yesaya yang tadi kita bahas. Misalnya, Tuhan Yesus pun dikejam para ahli Taurat dan orang Farisi karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Taurat. Sementara itu, mereka justru tidak akan segan-segan menyelamatkan lembu mereka yang terperosok ke dalam sumur, meskipun pada hari Sabat. Dalam Lukas 14 ayat 2-5. Ketika Tuhan Yesus mau menghampiri orang yang tersingkirkan oleh masyarakat, maka komunitas Tuhan Yesus tentunya adalah komunitas inklusif yang terbuka pada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Dari sikap Tuhan Yesus tersebut, kita diajak supaya lebih terbuka oleh sesama tanpa membanding-bandingkan latar belakangnya dengan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang terus-menerus diperbarui. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja yang telah diperbarui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Dengan kata lain, tidak cukup membarui yang terjadi di masa Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, atau Yohanes Calvin. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi karena gereja harus terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakatnya. Sayang sekali, kadang-kadang gereja terpaku pada masa lampau, bahkan pada ajaran-ajaran yang sudah tidak relevan, sehingga gagal untuk memahami tugas pembaharuan dirinya. Maka dari itu, gereja harus dapat berpikir lebih modern dan menjalankan sikap yang dicerminkan oleh Tuhan Yesus. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu
Di bawah pimpinan Roh Kudus sendirilah gereja melaksanakan berbagai langkah pembaharuan yang diwujudkan antara lain di dalam sikap gereja yang terbuka terhadap banyak orang yang sebelumnya tersingkir atau ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu, seperti misalnya orang-orang asing atau Helenis, kaum perempuan, dan orang-orang Kasim atau orang Kebiri. Penerimaan ini sendiri sudah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak memilah-milah. Sebaliknya, dengan gamblang, Yesus Kristus memperlihatkan keterbukaannya kepada orang-orang ini dengan sikapnya yang menerima dan mau mendekati mereka. Sekian dari materi kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.